Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ayu Puspita dengan NIM C1C023121 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul mengenai pengertian akuntansi syariah. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dari akuntansi syariah. Pengertian dari akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini muncul karena umat Islam membutuhkan praktik keuangan yang sesuai dengan syariah, terutama dalam menghindari riba, gharar, dan juga maisir. Dalam Islam, kegiatan ekonomi termasuk bagian dari muamalah yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pencatatan dan pelaporan keuangan juga mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat para ahli mengenai akuntansi syariah ini. Beberapa ahli menjelaskan akuntansi syariah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dr. Umar Abdullah Zaid menyatakan bahwa akuntansi syariah adalah sistem catatan transaksi yang sesuai ketentuan syariah untuk membentuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu Sofyan S. Harahap menjelaskan bahwa akuntansi syariah merupakan penerapan akuntansi dalam kerangka syariah Islam. Yang ketiga yaitu dari Toshi Kalbu Hasya, menekankan bahwa akuntansi syariah bersumber dari hukum Tuhan, sehingga mengandung nilai etika dan tanggung jawab yang tinggi. Prinsip dasar akuntansi syariah. Yang pertama yaitu ada tauhid. Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi pada hakikatnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap kegiatan pencatatan, pelaporan, dan juga pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan juga amanah. Dalam akuntansi syariah, pekerjaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas profesional, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Hal ini mendorong akuntan dan pelaku usaha untuk bersikap jujur, tidak melakukan manipulasi laporan, serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Yang kedua yaitu ada adil. Keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap transaksi syariah. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi dalam suatu perjanjian. Pembagian keuntungan dan resiko harus dilakukan secara profesional sesuai kesepakatan. Dalam konteks akuntansi, laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya agar semua pihak-pihak investor, kreditur maupun masyarakat mendapatkan informasi yang adil dan juga seimbang. Yang ketiga yaitu ada larangan riba, gharar, dan juga maisir. Akuntansi syariah berlandaskan sistem keuangan yang bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir spekulatif atau perjudian. Artinya, setiap transaksi harus memiliki kejelasan, akad, objek, serta pembagian keuntungan. Tidak diperbolehkan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak adil atau tanpa usaha yang sah. Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara sehat dan juga etis. Yang keempat, yaitu ada transparansi dan kejujuran. Transparansi dan kejujuran menjadi landasan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Informasi yang disajikan harus lengkap, benar, dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan. Tidak boleh ada penyembunyian data atau manipulasi angka demi kepentingan tertentu. Dalam perspektif syariah, pertanggungjawaban tidak hanya memilih kepada modal ataupun regulator, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nilai moral sangat ditekankan dalam setiap proses akuntansi. Secara keseluruhan, keempat prinsip ini menjadikan akuntansi syariah bukan sekedar sistem teknis catatan, tetapi juga sistem yang mengintegrasikan nilai spekulatif, etika, dan juga keadilan dalam efektivitas atau aktivitas ekonomi. Hubungan syariah dan juga akuntansi. Hubungan syariah dan akuntansi sangat erat karena dalam Islam, kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan nilai agama dan juga tanggung jawab moral. Yang pertama yaitu perintah pencatatan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, umat Islam diperintahkan untuk mencatat transaksi utang piutang secara jelas dan disertai saksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menekankan pentingnya pencatatan yang rapi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua yaitu ada konsep akuntabilitas. Laporan keuangan dalam perspektif syariah bukan hanya bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap akuntansi atau aktivitas ekonomi harus dilakukan secara jujur karena ada dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang ketiga yaitu ada nilai moral. Akuntansi dalam Islam harus mencerminkan kejujuran, keadilan, dan juga amanah. Penyajian laporan keuangan tidak boleh dimanipulatif karena selain melanggar etika profesional juga bertentangan dengan ajaran agama. Secara singkat, akuntansi dalam Islam bukan hanya sistem teknis tetapi juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi. Baiklah, slide selanjutnya yaitu ada materi mengenai perkembangan transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah kini tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi telah meluas ke berbagai sektor keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin berkembang dan diterima oleh baik pada masyarakat. Yang pertama yaitu adalah sukuk atau obligasi syariah, merupakan surat berharga yang menggunakan prinsip bagi hasil atau sewa, bukan bunga. Di Indonesia, penerbitnya diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan menjadi salah satu sumber pembiayaan negara. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi seperti saham dan reksadana syariah yang telah
diseleksi sesuai prinsip Islam. Saham-saham tersebut tercatat dan dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia. Asuransi syariah ataupun takaful menggunakan prinsip tolong-menolong dan bagi hasil sehingga terhindar dari unsur riba dan juga ketidakjelasan. Selanjutnya yaitu ada pegadaian syariah, menerapkan akad atau gadai dengan biaya pemeliharaan bunga. Selain itu pembiayaan masyarakat dan mudharabah semakin banyak digunakan karena berbasis kerjasama dan bagi hasil sehingga dianggap lebih adil dan juga transparan. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa transaksi syariah semakin dipercaya sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dan kebutuhan ekonomi modern. Baiklah, materi selanjutnya yaitu membahas mengenai karakteristik akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari akuntansi konvensional karena tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga nilai moral dan juga spiritual. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil, bukan menggunakan bunga. Dalam akuntansi syariah tidak dikenal sistem bunga ataupun riba. Sebagai gantinya, digunakan prinsip bagi hasil seperti pada akad, mudharabat, dan musyarakah. Keuntungan dibagi sesuai nisab ataupun juga kesepakatan, dan resiko juga ditanggung bersama. Hal ini mencerminkan keadilan dan kebersamaan dalam aktivitas usaha, bukan hubungan kreditur ataupun debitur seperti dalam sistem konvensional. Yang kedua yaitu menjadi dasar perhitungan zakat. Laporan keuangan dalam akuntansi syariah tidak hanya bertujuan mengetahui laba rugi, tetapi juga menjadi dasar dalam menghitung kewajiban zakat. Dengan demikian, akuntansi syariah memiliki fungsi sosial, yaitu memastikan bahwa sebagian harta yang memenuhi syarat dapat disalurkan kepada yang berhak sesuai ketentuan syariah. Yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan seluruh stakeholder. Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada kepentingan pemilik modal ataupun shareholder, tetapi juga memperhatikan karyawan, masyarakat, pemerintah, dan juga lingkungan. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, sehingga tanggung jawab perusahaan bersifat luas dan juga menyeluruh. Yang keempat, mengandung nilai etika dan tanggung jawab sosial. Setiap proses pencatatan dan pelaporan harus dilandasi kejujuran, transparansi, serta amanah. Informasi keuangan tidak boleh dimanipulatif syariah. Pertanggungjawaban tidak hanya sebagai manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, akuntansi syariah mengintegrasikan nilai spiritual dan praktik profesional. Perbedaannya dengan akuntansi konvensional, jika akuntansi konvensional lebih menekankan pada maksimalisasi keuntungan pemilik modal, maka akuntansi syariah menyeimbangkan antara keuntungan, keadilan sosial, dan juga tanggung jawab moral. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya menjadi alat pencatatan keuangan, tetapi juga sarana mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan juga beretika. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan, pelaporan, dan juga pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan juga maisir. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, akuntansi syariah tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab kepada moral dan juga spiritualnya. Dalam praktik akuntansi syariah digunakan pada berbagai lembaga keuangan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga pasar modal syariah. Penerapan di Indonesia didukung oleh standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK Syariah serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan secara keseluruhan akuntansi syariah hadir sebagai sistem yang tidak hanya mengatur aspek teknis keuangan, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan juga keberkahan dalam aktivitas ekonomi.